Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Indah Lestari dari Prodi Manajemen. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Di sini saya akan membawakan dengan tema penyusutan. Apa itu penyusutan? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyusutan? Jadi, penyusutan atau depresiasi adalah suatu penurunan dari nilai aset tetap. Nah, penyusutan ini sifatnya permanen. Dengan kata lain, ketika aset tersebut dikurangi biaya penyusutan, maka tidak bisa lagi dikembalikan ke nilai aslinya. Penyusutan aset ini bisa dikarenakan penggunaan aset atau berakhirnya waktu. Guys, tapi perlu untuk kamu ketahui juga bahwa penyusutan ini tidak bisa digunakan untuk aset yang tidak berwujud. Jadi, memang digunakan hanya untuk aset tetap yang berwujud. Faktor-faktor penyusutan. Harga perolehan. Harga perolehan adalah harga atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap. Ini adalah salah satu faktor dari biaya penyusutan yang bisa menentukan seberapa besar pengeluaran nilai penyusutan pada setiap periodenya. Untuk mendapatkan harga perolehan, gak hanya lihat harga pembelian dari suatu aset, melainkan juga ditambahkan biaya lain yang timbul akibat perolehan aset tersebut. Misalnya, perusahaan membeli mesin seharga X, kemudian biaya kirim mesin tersebut seharga Y, pajak kirimnya Z. Nah, berarti X, Y, Z itu termasuk dalam biaya perolehan. Umur ekonomis. Faktor selanjutnya ada umur ekonomis, yaitu perkiraan umur sampai kapan kira-kira aset tersebut dapat digunakan efektif sebelum habis masa pakai. Umur ekonomis ini gak selalu berupa waktu ya, melainkan bisa juga berupa bentuk hasil produksi dan juga jam kerja. Nah, penentuan umur ini dilihat dari sisi fisik dan fungsional aset tersebut. Jadi, keduanya harus dalam keadaan baik. Fisik dan fungsional karena aset yang terlihat baik dari sisi fisik belum tentu bisa baik dalam sisi fungsionalnya. Misalnya, suatu mesin masih bisa berjalan baik, tapi untuk sistem kerja yang baru udah nggak bisa pakai mesin tersebut atau udah nggak mendukung sistem baru tersebut. Nilai residu. Terakhir ada nilai residu, yaitu nilai sisa dari suatu aset di akhir umur ekonomisnya setelah dikurangi dengan nilai penyusutannya. Nilai ini bisa diperoleh kalau aset yang telah habis umur ekonomisnya dijual. Kalau aset tersebut gak dijual, berarti aset tersebut gak punya nilai residu alias nilai nol. Cara menghitung penyusutan. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode garis lurus. Metode yang pertama adalah garis lurus. Metode ini yang paling sering digunakan di akuntansi untuk menjaga penyusutan tetap konstan. Dengan kata lain, biaya penyusutan suatu aset akan tetap bernilai sama di setiap periode sampai akhir umur ekonomisnya. Nah, di sini ada dua rumus yang digunakan, yaitu dengan nilai residu dan nilai tanpa nilai residu. Perhitungan menggunakan nilai residu. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu atau umur ekonomis. Perhitungan tanpa menggunakan nilai residu. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan harga perolehan atau umur ekonomis. Bisa kita lihat dari kedua rumus di atas, perhitungannya sangat sederhana. Itulah mengapa metode ini banyak sekali digunakan oleh para akuntan. Metode ini lebih menitik beratkan pada aspek waktu, sehingga nilai penyusutannya selalu konstan setiap periodenya. Sedangkan dari sisi fungsi nggak dijadikan perhatian utama. Yang kedua, metode menggunakan nilai buku. Bedakan antara nilai buku dengan nilai pasar.
Nilai buku tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian aset yang akurat, yang berarti tidak mencerminkan nilai pasar. Nilai buku dihitung untuk memberikan pemahaman terkait persentase biaya aset yang telah dibebankan, dalam kurung disusutkan. Nilai pasar adalah harga yang rela dibayarkan pembeli kepada penjual. Sebagai contoh, sebuah perlengkapan manufaktur dibeli seharga 10 juta dan disusutkan selama 4 tahun sebesar 4 juta. Nilai bukunya sekarang adalah 6 juta. Namun, teknologi baru telah menggantikan perlengkapan jenis ini, sehingga pembeli merasa nilai pasarnya hanya seharga 2 juta. Dalam sebagian kasus, misalnya mesin berat, nilai pasar akan jauh lebih tinggi dari nilai buku. Artinya, walaupun sudah tua dan banyak disusutkan, aset terkait masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada metode penyusutan satuan jam kerja. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periodenya yang bersangkutan. Contoh penyusutan dengan metode satuan jam kerja. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta, nilai residunya 5 juta. Dengan masa manfaat 4 tahun dan kemampuan kapasitas produksi mesin selama 10 juta jam dengan rata-rata 2 kali per jam, produksi per tahun sekitar 2.500 per jam, maka jika dihitung menggunakan metode satuan jam kerja akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai penyusutan sama dengan 50 juta dikurang 5 juta sama dengan 45 juta dibagi 10 juta dibagi 10.000 sama dengan 4.500 per jam. Jadi nilai penyusutan per tahunnya sebesar 4.500 dikali 2.500 per jam sama dengan 11.250.000 per tahun. Metode penyusutan satuan hasil produksi. Nah, menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Contoh penyusutan dengan metode satuan hasil produksi. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta. Nilai residu 5 juta dengan masa manfaat 4 tahun dan kemampuan kapasitas produksi mesin selama 10.000 unit dengan rata-rata hasil produksi per tahun sekitar 2.500 unit, maka jika dihitung menggunakan metode satuan jam kerja akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai penyusutan 50 juta dikurang 5 juta sama dengan 45 juta dibagi 10.000 sama dengan 4.500 per unit. Jadi nilai penyusutan per tahunnya sebesar 4.500 dikali 2.500 unit sama dengan 11.250.000 per tahun. Nah, yang sekarang ada metode jumlah angka tahun. Metode yang satu ini hampir sama dengan metode saldo menurun ganda karena digunakan untuk menghitung penyusutan pada mesin produksi. Tapi rumusnya berbeda ya. Biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang harga residu X dalam kurung N atau N ditambah dalam kurung N dikurang 1 plus N min 2 dalam kurung tambah. Bisa kita lihat di atas terdapat N. Nah, kira-kira maksudnya apa sih guys? Maksudnya begini, huruf N pada rumus di atas menggambarkan usia ekonomis dari mesin produksi. Misalnya, umur ekonomis mesin produksi 5 tahun. Berarti angka di bawah pecahan mewakili total usia tersebut. Penyebut yang dipakai adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Nah, terima kasih.